Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sangat penting karena akan banyak keluar nanti di tes-tes masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri dan instansi-instansi pekerjaan. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat terdiri dari dua kata, yaitu persamaan dan kuadrat. Persamaan artinya adalah sama atau sama dengan, sedangkan kuadrat adalah artinya pangkat 2. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan dari bilangan atau variabel x pangkat 2. Secara definisi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat di bentuk umumnya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a dan b koefisien dari x, sedangkan x adalah variabel dan c adalah konstanta. Apa beda variabel dengan konstanta? Variabel nilainya bisa berubah-ubah, sedangkan konstanta nilainya tetap. A dan B ini juga konstanta, tapi dia konstanta juga merupakan koefisien dari x. Jadi A ini adalah koefisien dari x kuadrat, B juga konstanta koefisien dari x pangkat 1, dan C adalah konstanta yang berdiri sendiri. Syarat utama dari persamaan kuadrat ada dua. Yang pertama, A tidak boleh sama dengan 0, dan pangkat tertinggi dari x harus sama dengan 2. Perhatikan contoh. X kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Maka ini disebut persamaan kuadrat. Kenapa? Karena A di sini sama dengan 1, berarti dia bukan sama dengan 0, dan pangkat tertingginya sama dengan 2. Jadi ini disebut persamaan kuadrat, di mana A sendiri di sini sama dengan 1 di sini, karena 1 dikali x kuadrat sama dengan x kuadrat. B sama dengan 9, yaitu koefisien dari x, dan C-nya sama dengan 18. Begitu pula contoh kedua. A-nya 4, B-nya di sini 3, koefisien dari x pangkat 1, dan C-nya adalah 2. Begitu juga contoh nomor 3. X kuadrat min 2x, dia juga persamaan kuadrat. Karena A-nya sama dengan 1, bukan sama dengan 0, dan pangkat tertingginya 2. Maka di sini bisa ditulis A-nya sama dengan 1. Karena X pangkat 1-nya tidak ada, maka B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 2. Begitu juga contoh berikutnya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 1, karena koefisien dari pangkat x min 1, dan C-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada konstantanya. Begitu juga untuk lebih paham contoh yang bukan persamaan kuadrat. Contoh yang pertama, 7x min 21 sama dengan 0. Kenapa dia bukan persamaan kuadrat? Karena di sini pangkat tertinggi dari x yaitu 1, x pangkat 1, bukan x pangkat 2. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Jadi nilai-nilai A-nya di sini pasti 0, dia tidak memenuhi ya di sini persamaan kuadratnya. Tapi B-nya ada 7 dan C-nya min 21. Contoh yang kedua yang bukan persamaan kuadrat, 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Di sini A-nya koefisien dari x kuadrat, yaitu 9,
B-nya koefisien dari X pangkat 1 tidak ada, maka 0. Dan konstantanya di sini 1 atau C-nya 1. Tapi dia bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 3. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Contoh ketiga juga sama. Dia bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 3. Tapi nilai A-nya juga ada, yaitu A. X pangkat 2-nya tidak ada, maka A-nya 0. X pangkat 1-nya koefisiennya 9, maka B-nya 9. Dan C konstanta yang berdiri sendiri, ini disebut C, sama dengan min 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana contoh-contoh yang persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Secara umum jenis persamaan kuadrat ada 4. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa syaratnya A harus sama dengan 1. Jadi koefisien X kuadrat di sini harus 1. Maka ini disebut persamaan kuadrat biasa. Jika koefisien X-nya bukan 1, contohnya ini koefisien X kuadratnya 2, maka ini bukan persamaan kuadrat biasa. Paham ya? Jadi syaratnya cuma harus A-nya sama dengan 1. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Syaratnya B sama dengan 0. Oh, berarti koefisien dari X pangkat 1-nya harus 0. Contohnya X kuadrat plus 2. Maka ini disebut persamaan kuadrat murni karena koefisien dari X pangkat 1-nya tidak ada atau 0. Begitu juga persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, ini syaratnya C-nya sama dengan 0 atau tidak ada konstantanya. Contohnya X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Maka di sini tidak ada konstantanya, tidak ada nilai C-nya. Maka ini disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Sedangkan yang kalau ada konstantanya seperti ini disebut persamaan kuadrat lengkap semua. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Jadi rasional itu artinya sederhana. Persamaan kuadrat yang sederhana. Lawan dari rasional adalah irasional atau tidak sederhana. Contoh persamaan kuadrat yang rasional itu adalah jika konstantanya atau koefisien-koefisiennya bernilai bulat. Contohnya 4x kuadrat plus 3x plus 2. Sedangkan yang tidak rasional, contohnya seperti ini. Karena di sini C-nya adalah akar min 5 berbentuk akar, berarti dia tidak berbentuk rasional atau tidak berbentuk sederhana. Tapi kalau akar 16 itu adalah rasional karena akar 16 sendiri nilainya adalah plus minus 4. Dia disebut rasional. Sedangkan akar 5 ini bukan rasional. Oke. Saya harap bisa dipahami dengan mudah ya adik-adik. Untuk video selanjutnya kita akan membahas menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, biar bisa meningkatkan channel ini, terutama subscribe adik, biar adik-adik bisa tahu video-video terbaru nanti untuk video-video selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup, saya baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.